tentang Pak Polsyang tadi. Mohon maaf ya Pak Polsyang, saya dukung apa teman-teman. Oke. Pak Polsyang saya dukung apa yang dilakukan Pak Polsyang ya, Bu Sofi di dengan caranya jualan negeri. masing-masing. Sebentar Bu, jualan negeri. Tapi namun demikian ya sekolah itu bagus, sekolah apologet dan sebagainya bagus. Tapi yang penting jangan menyakiti kami, saya Pak Erwin dan teman-teman yang lain yang sudah menginisiasi melawan bidat lalu dibentahkan gitu ya. Kami sudah berdarah-darah ya. Tapi jangan dimentahkan ini. Ya. Jangan sampai juga nanti berhenti Bang. Teman-teman di bawah ada bosan katanya mendengarnya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang, di mana Bang pergerakan Bang selanjutnya kita nih Bang? Jadi pada intinya video ini kalau dihabiskan sampai selesai ya, itu menceritakan bagaimana mereka para penghujat ini itu berkongko-kongko di luar negeri, lalu menyusun rencana untuk menghapuskan Islam di Indonesia. Itu yang muncul di video itu. Nah, kenapa ini saya minta untuk ditayangkan? Supaya kita umat Islam ini tidak menyalahkan akan keberadaan API, bahwa memang apologet Islam itu dibutuhkan. Karena adanya serangan-serangan yang bukan hanya dari penghujat yang ada di Indonesia, tetapi mereka yang lari ke luar negeri juga, itu menyusun rencana, dan itu bukan rencana kecil, itu adalah rencana besar. Terlepas mereka sukses ataupun tidak, tentu kita sebagai umat Islam yang mayoritas ini harus kemudian mengantisipasi supaya tidak ada kericuhan, supaya tidak ada sesuatu yang bisa merusak kemudian kedaulatan negara yang kita cintai ini, supaya tidak ada gejolak yang bernuansa sara. Maka hal-hal yang seperti ini yang mereka rencanakan itu kita harus antisipasi dari awal. Harus kita antisipasi dari awal. Jangan terjadi masa-masa seperti bagaimana pada saat Nusantara kita ini dijajah. Tiba-tiba saja ada masuk penjajah yang menyusupi kemudian berbagai macam lini seperti bisnis, perekonomian, dan seterusnya. Untuk itulah kemudian ya saya sebagai pembina apologet Islam Indonesia menyampaikan kepada saudara-saudara apologet, baik itu yang ada di API atau yang ada di luar API, bahwa kita harus kemudian berhati-hati. Karena ini bukan hanya isu, tetapi ini niatan yang memang mereka sengaja. Apakah itu tujuannya untuk menarik donatur dari kalangan mereka sendiri, untuk mereka nikmati sendiri, atau memang betul-betul menarik donatur untuk melakukan satu gerakan bagaimana mereka bisa menghantam umat Islam di Nusantara ini, di negara yang kita cintai ini. Jadi kita tidak bisa kemudian membiarkan mereka begitu saja melakukan satu rencana atau susunan-susunan strategi untuk menghancurkan Islam, tetapi kita harus kemudian satu sama lain bahu-membahu untuk mengantisipasi ya adanya niatan-niatan yang tidak baik. Kenapa? Karena dengan menghilangkan umat Islam di Indonesia ini, itu sama halnya mereka punya niatan ingin menghancurkan negara ini. Karena kita di sini 87%, hampir seluruh umat Islam yang memegang peranan ya di lini yang sangat-sangat krusial, ini lini yang vital di negara kita. Jadi kapan ada gebrakan menghancurkan sebuah ideologi di Nusantara ini, itu sama halnya mengganggu persatuan, mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Karena dengan adanya agama yang ada di Indonesia ini kemudian disatukan dalam tekad bagaimana membangun negara yang kita cintai ini, menandakan bahwa negara kita ini memang negara yang punya Tuhan, negara yang berasaskan terhadap ketuhanan. Nah, kalau agama Islam yang mereka niatkan untuk mereka hapuskan, ya artinya sama halnya dia ingin menghapuskan negara yang kita cintai ini. Saya katakan seperti itu. Untuk itulah kemudian
Apapun ceritanya, seperti apapun rencana mereka, kita harus menjaga keutuhan negara kita ini. Kita harus menjaga persatuan negara kita ini. Mereka yang oknum-oknum ini, ya harus kita antisipasi, kita harus mewanti-wanti pergerakan mereka. Karena tadi yang disebut siapa, Prof. Metatron itu, si Edwin ini, katanya sementara ngurus KTP di Belanda, dan katanya udah hampir selesai, dan itu sangat mudah. Memberikan sinyal kepada penghujat-penghujat lain untuk kabur, meninggalkan Indonesia, lalu membentuk barisan di luar, dan mengambil aksi atau melakukan aksi atau gerakan atau tindakan, baik itu yang nampak di permukaan ataupun secara sembunyi-sembunyi, yang tujuannya untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia. Dan tentu hal ini tidak bisa kita biarkan. Untuk itu, apa yang menjadi visi misi kita selama ini, menjaga kemudian gerakan pendangkalan akidah, agar supaya anak-anak muda kita itu tidak mudah terpengaruh oleh gerakan-gerakan non-muslim di luar sana yang ingin umat Islam itu murtad, itu tetap harus kita galakkan. Kita harus semakin solid, semakin kuat kerjasama satu sama yang lain untuk menjaga umat ini, menjaga negara ini dari rongrongan luar yang mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan ideologi atau apapun itu. Yang intinya kemudian adalah saya mengajak kepada kita semua untuk menjaga persatuan, keutuhan negara yang kita cintai ini. Kita pertahankan negara ini untuk tetap bersatu, negara yang majemuk, negara yang menghargai, negara yang kemudian sangat mementingkan adanya toleransi antar pemeluk agama di dalamnya, yaitu rakyat Indonesia. Saya kira begitu untuk sementara, silakan. Silakan Bang Glenn untuk perwakilan dari divisi hukum. Nanti boleh dilanjut videonya ya, dilanjut aja kalau misalnya ini dilanjut lagi sepotong-sepotong 3 menit atau 5 menit seperti itu, supaya tuntas apa rencana mereka ini. Silakan. Dilanjut lagi aja ya, Bang Erik. Bang Erik. Nah, oke Bang Glenn, silakan Bang Glenn kalau mau nambahin Bang Juma itu dari segi hukum itu gimana? Orang yang di pendidikan buat anak-anak sekolah pasti ada yang dengar, termasuk yang di channelnya, mungkin di channelnya Bang Erben saat ini ya, yang di YouTube ya. Aku yakin ada gitu. Jadi mumpung lagi ini, aku pengen gini loh. Sampai aku lihat ya, sekolah swasta pun pendidikan agama Kristen hanya tentang apa yang di dalam Alkitab. Sementara iman Kristen nggak bisa hanya sekedar Alkitab aja. Karena sejarah kekristenan itu sangatlah penting untuk keimanan juga. Karena Kristen bukan hanya dongeng. Ini loh yang aku pengen, teman-teman. Even pun yang udah jadi orang tua, itu kalau ada buku sejarah tentang Kristenan itu didik ke anak-anaknya gitu loh, teman-teman. Jadi nggak hanya cuman, oh ini tentang Tuhan Yesus, ini ada di Alkitab. Terus ada yang berpikiran seperti ini, oh Tuhan kita sama ternyata. Mawar, nanti aku nak tahu mbak. Cuma jalannya aja yang beda. Satu orang satu mawar. No. Izin. Kalau anak-anak di sekolah ada sejarah kekristenan yang dipegang, ya temennya yang beda iman pun lihat sejarah kekristenan dan dia bisa tertarik. Sampai dia bertanya-tanya sendiri, agama aku ada nggak ya sejarahnya? Ini loh, mungkin aku udah sering ngomong kayak gini, cuman nggak di sini gitu. Mumpung Bu Sofi banyak pendengarnya ya, maaf teman-teman. Jadi apa yang aku pikirin? Seribuan. Ya, ini masih aku bilang masih ini Bu Sofi merendah aja ini jadi ini aku. Jadi gini loh teman-teman. Intinya kita nggak boleh lepas dari sejarah kekristenan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru karena ini apologet, pendidikan itu harusnya seharusnya bekerja sama dengan pihak gereja gitu loh, supaya membangun lagi iman gitu loh. Urusan sekolah bukan urusan apologet, no, nggak gitu teman-teman. Buang dogma yang memisah-misahkan itu, enggak. Itu udah diputer tadi. Ini tentang keselamatan.
Bang Erik, nggak bisa hanya pendidikan sekolah, nggak bisa. Stop. udah diputer tadi, udah. Stop dulu. Udah. Yang kita butuhkan sekarang tanggapan dari teman-teman gimana? Bukan disetel ulang videonya, alamak. Belum lah. Katanya disambung kata Bang Zuma. Ya, belum nonton. Tidak, tanggapan dulu dari teman-teman gimana? Itu ngulang lagi tuh, aduh. Disambung. Diterusin gitu Bang Ardi. Sambungan Bang. Itu ngulang itu, bukan nyambung. Ngulang itu berarti Sampai juga nanti hasil dari sekolah itu keluarnya itu aja Bu Sofi. Thank you. Injil TikTok. Iya. Setuju. Bikin kesel Oke, aja silakan. ngomong aku. Udah. Ayo lanjut. Siapa lagi yang mau ngomong? Pak Opit, Bu Sofi udah kasihan tuh, udah ngantuk dia biar gantian nih. Silakan Pak Opit, Ya. apa yang disampaikan? Ya sih, soalnya kan saya jujur pengen juga tuh ikut Bu Sofi pindah ke Amerika, karena kan saya juga pengen jadi apologet muda sih, ngikutin jejak Bu Sofi. Karena kan saya juga udah pernah on cam dan bahkan pernah debat offline sama beberapa anggota Kayaknya API. pemburit ini, Bang Burit nih kayaknya. Gitu. Dari suaranya pemburit. Di Oh sorry, tadi belum dinyalain ya. Jadi teman-teman semua itu nggak harus ngikutin kami ya. Tapi Anda bergumul masing-masing, Anda berdoa. Kalau memang itu jalannya Tuhan, Tuhan pasti bukakan jalan. Oke, gitu aja Pak Opit. Ya makasih ya Bu Sofi. Nah, kan saya juga pengen jadi apologet. Tadi kan saya dulu kan sempat nggak semangat lagi sama firman Tuhan, tapi sekarang saya jadi tumbuh lagi untuk mengerti firman Tuhan dan ingin memberitakan Injil lagi. Oke. Silakan gantian ya Pak Opit ya. Ya, makasih banyak ya Bu Sofi. Saya izin turun ya. Oke. Bu Cici, ada yang mau disampaikan? Iya, kami semua pada kaget loh, Bu Sofi ini pada on. Enggak, saya sudah lama kan merencanakan ini, sudah cukup lama. Oh, sudah ya. Sebenarnya gini, yang saya bilang, pada mungkin sering sekali saya ngomong, sebenarnya menjadi apologet itu tidaklah gampang. Satu, kita harus menguasai sangat materi. Kedua, kita harus berhati-hati dalam berbicara, gitu ya. Banyak yang anak-anak apologet itu banyak menggampang-gampangkan sesuatu tanpa dipikir panjang. Ya, seperti Bu Alia ini sebenarnya kok kita bilang ya, dia nggak sembarangan juga dia dalam berbicara, dalam memberikan argumentasi kepada teman-teman supaya mereka juga tidak tersesat, gitu kan. Makanya saya selalu bilang berhati-hatilah dalam berargumentasi, karena yang kita berikan ini adalah umat minoritas itu mayoritas ya Bu ya. Makanya saya bilang kuasai dulu materinya kalau mau jadi apologet. Karena 1 hari 2 hari itu tidaklah gampang, itu butuh berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Di menit keberapa dia Bang? Sama kayak si Bu ini bilang gini, iya kita harus dari SD itu harus mempelajari sejarah. Semua jadi jangan ulang-ulang Orang yang suka simple gitu loh. Saya cuma mau menambahkan, saya mungkin akan lebih banyak memfokuskan diri dalam hal itu, dalam menjaga proyek Kristen Indonesia ini untuk Indonesia bagi gimana Ji? Oke, untuk kawan-kawan nanti misalkan ada kelanjutannya ya, tonton aja video-videonya Bang Juma ya. Nah ini kita akan memberikan tanggapan ini dari segi hukum seperti apa, dari segi itu gimana. Oke, silakan Bang Glenn, dari segi hukum itu gimana Bang Glenn? Dari divisi hukum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Glenn. Secara hukum gimana? Ya, saya cuma punya waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 menit aja, ini sih cuma mau ngomong begini, bahwa itu sudah bisa kita duga ada rencana untuk menggulingkan ideologi negara. Kita bisa duga itu. Suaranya kecil Bang Glenn. Aduh gimana sebentar ya. Udah kedengaran? Halo? Dengar tapi harus dideketin kupingnya gitu. Oh kecil ya? Bentar, gua Iya kecil. Ya udah lanjut yang lain dulu, saya ganti gadget dulu, Bentar. Bang Hari silakan Bang Hari dari Sekum.
Bang Ari silakan tanggapanin, nanti Bang Glenn naik lagi. Siapa? Ya situ. Saya. Silakan beri tanggapan sebagai hukum itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum teman-teman yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti ayat yang sering dikutip oleh Gurunda Zuma, bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Lanjut yang lain. Oke, singkat, padas dan jelas. Silakan Kang Jan. Silakan untuk ya, jadi begini izin ya. Ini perspektif personal. Jadi tadi sudah terlihat secara vulgar bagaimana niatan-niatan busuk gitu. Nah, pertahanan yang paling baik itu menyerang gitu. Aduh, ada anak bentar. Oke, ya izin ya. Jadi pertahanan yang paling baik itu menyerang. Dan penyerangan kita itu sebetulnya penyerangan yang nggak usah penyerangan kita lagi. Apa ya, sesuatu yang tidak direka-reka. Kita lihat secara permukaan. Mereka sendiri sudah terpecah belah. Bagaimana si Paul Zong dia dikonfrontasi terkait ideologinya oleh Sofiatul, dan itu yang harus kita kemukakan. Jadi apapun narasi kita, saya kira kita bisa mulai dengan membuat mereka itu eksklusif dari kekristenan. Mereka ini bukan orang-orang Kristen Indonesia yang normal, mereka ini ekstremis, Kristen ekstremis. Jadi ketika melihat Paul Zong, melihat orang-orang buron-buronan tadi itu, mereka adalah Kristen ekstremis. Jangan sampai mereka bersenyawa dengan kekristenan. Mereka itu eksklusif, tersendiri, include. Jadi orang ketika melihat mereka adalah orang-orang yang jahat gitu. Dan ternyata terbuktikan begitu. Dan siapapun nanti yang mengikuti mereka berarti sedang mengikuti kejahatan. Nah, daripada kita tetap harus kita harus tetap tidak berpecah belah itu apa? Memupuk kebersamaan gitu. Dan itu memang defaultnya kita. Di waktu yang bersamaan, default mereka pun kita expose bahwa mereka itu berpecah belah. Jadi jangan sangka mereka itu tidak berpecah belah. Jadi mereka itu sendiri. Orang-orang itu orang-orang jahat sendiri, makanya mereka ngungsi kan. Nah, mereka ngungsi keluar kan. Kalau tidak ngungsi ngapain juga? Kalau kalau baik ngapain juga ngungsi kan? Akhirnya ada. Nah, poin pertama adalah eksklusifkan mereka dari kekristenan. Siapapun yang mengikuti mereka, berarti mereka bukan Kristen Indonesia, mereka Kristen ekstremis, menghancurkan, ingin membuat kejahatan, makar di negara Indonesia. Jadi kita tandai satu-satu. Dan ini harusnya, kalau sudah terbentuk begini, harusnya aparat mulai bertindak dengan lebih intens gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, isu-isu terkait orang-orang ini, orang-orang ekstremis Kristen ini, harusnya sudah diangkat ke yang lebih birokratif gitu. Jadi para birokrat kita itu, para pejabat kita harus mulai aware. Bapak-bapak penegak hukum kita sudah mulai aware bagaimana ada orang-orang yang ekstremis yang mulai ingin menggerogoti, bahkan sudah menggerogoti kebersamaan di negara Indonesia ini. Saya banyak diskusi dengan orang-orang Kristen, saya kira kita semua dan bersaudara gitu. Tapi karena mereka inilah kehidupan kita jadi kacau, dan terbukti secara vulgar mereka mempublikasikan, bahkan terlihat dengan jelas niatan buruk mereka. Itu dua poin. Pertama, eksklusifkan mereka. Yang kedua, para ekstremis ini diangkatlah supaya mereka benar-benar dicap buruk bahkan oleh orang-orang Kristen itu sendiri gitu. 2 poin dulu Bang Ozi, nanti lanjut lagi setelah kepikiran. Iya, makasih Kang Chan. Silakan Rick, beri tanggapannya Rick, itu gimana? Silakan. Siapa? Bang Erik dong, Bang Erik. Situ mau nambahin lagi. Si Erik. Ya, aku nambahin dikit ya. Siap. Masya Allah, luar biasa paparan dari Kang Chan. Tapi begini teman-teman, wallahi dalam hati saya ya, mereka itu akan terpecah belah sendiri sebenarnya. Apapun mau berkumpul dari denom manapun, mau mereka satukan, percaya sama saya, terpecah mereka, terpecah. Nggak akan ada yang namanya saling membidatkan tuh kumpul jadi satu, nggak ada itu. Ada ceritanya itu. Yang satu menganggap bidat, yang satu saya yang paling benar, kau salah, kau bukan pengikut Kristus.
Saya pengikut Kristus. Gak akan ada ceritanya di situ mereka bersatu. Oke, kita sesama Kristen kita harus bersatu. Alamak, itu bualan, itu membual itu. Gak ada ceritanya gitu. Apa buktinya? Coba cek. Selama di TikTok, pernah nggak kalian melihat Oneness gabung sama JO untuk menyerang Islam? Pernah nggak kalian lihat gitu? Nggak akan ada, pernah. Nggak akan. Mereka Oneness gabung sama JO untuk diskusi dengan Islam. Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau kami umat Islam, coba, mau dari Muhammadiyah, mau dari NU, mau dari manapun juga, kami di sini bersatu membawa nama Islam. Bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan LDII, bukan Persis, bukan. Tetapi inna dina indallahil Islam. Islam kami. Makanya kami bersatu. Makanya kami nggak ada tuh ketika kita diskusi sama Oten, terus teman kami ada yang tanya gini, Aki, antum dari Muhammadiyah apa NU? Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada teman-teman, nggak ada. Tapi kalau mereka pasti ditanya, wah ini bidat ini ya, pasti saling membidatkan. Tenang teman-teman, ajaran dari Tuhan tidak akan pernah salah. Ya, jalan dari Tuhan tidak akan pernah salah. Itu aja dari saya, mohon maaf kalau kepanjangan. Lanjut saya kembalikan kepada Ustazah Rozi. Silakan Ustazah Rozi. Siap. Silakan Ustazah. Siap Tante Kandarip. Oke, silakan Bang Erik kalau mau nambahin. Siapa? Bang Slow Profil ada mau menambahkan? Izin Baros, nanti nunggu si Bang Glenn itu bakal diskusi hukum api. Kafir jangan dinaikin dulu aja gitu. Oh, ini King Richard ntar turunin ya. Tanya dulu King Richard kafir nggak? King, lu kafir nggak? Kafir dia, Bang Ardi. Bentar dong, dari kekristenan sejati Cuy. yang sekarang. Slow. Oke, silakan Bang Erik atau Bang Profil atau DRSL atau kita balik lagi ke guru kita ini Bang Juma. Silakan abangku, guruku. Ada yang mau menanggapi? Lagi? Erik. Oke ya, saya sedikit aja ya nambahin ya sebelum balik lagi ke guru-guru kita ya. Ini udah masuk bahasanya ya, udah ada niatan kejahatan bersama atau sistematis. Nah ini udah masuk ke delik ini, makanya kan mereka itu nggak bakalan berani masuk ke Indonesia karena ini adalah suatu perencanaan kejahatan. Nanti dari segi hukum dan dari pasal-pasalnya mungkin dari Bang Glenn gitu. Kita nunggu komando dari Bang Glenn sebagai divisi hukum. Tapi kalau menurut pengetahuan saya tentang hukum, nah ini udah masuk delik sebenarnya. Makanya untuk kawan-kawan jangan sampai kepancing emosi gitu. Kita adalah negara hukum, kita akan hormati hukum seperti apa. Gitu aja sih. Jangan main hakim sendiri. Lanjut Bang Erik, lanjut. Silakan. Bang Oji, kan mereka ini di luar biasanya kan, di luar mainstream Kristen di Indonesia. Mainstream Kristen di Indonesia mereka diam di Indonesia, berpolemik masih diam di Indonesia, diskusi diam di Indonesia, diamnya pun diam di Indonesia. Jadi mereka ini karena di luar dari mainstream mereka ekstrim. Jadi kita bisa menyebut mereka Kristen ekstrim sepertinya ya. Kristen ekstrim nih mereka nih, golongan Kristen ekstrim, ekstremis Kristen. Siapa tadi? Kita lihat kan nama-namanya kan, nah wajah-wajahnya, itulah Kristen ekstrim gitu ya. Menurut saya. Itu sebenarnya kita bisa dari segi penangkapan itu bisa. Misalkan sudah di blacklist dari Kementerian Imigrasi. Penangkapan urusan yang lain. Penamaan dulu. Oh, penamaan. Kalau ekstremis, kalau saya ngelihat misalnya tuh Pak Budi Asali, Kristen juga, tapi dia tidak ekstremis, dia bagus, dia berani diskusi dengan baik, dengan punya martabat, dengan punya integritas, itu Kristen. Tapi kalau mereka kan
ekstrim di luar mainstream kan. Nah, Kristen ekstrim, ekstremis Kristen atau Kristen ekstrim. Nah, itulah. Ini DRSL ini kayaknya kafir juga nih. Ya udah kalau kafir turunin aja, ntar Turunin. lagi aja ke guru kita itu. Coba kita sapa dulu Bang DRSL. Selamat siang. Oh iya, turun aja ya. Dari tadi tuh guru. Kalau udah. Silakan abangku, guruku Bang Juma. Mau menambahkan lagi? Bang Slow kali mau menambahkan Bang Slow. Teman-teman belajar speak up, saya kira termasuk saya juga sama. Coba lihat gini ya, izin ya teman-teman ya, izin ya. Mohon maaf ya, izin sekali. Ini sebagai review buat kita. Coba tadi ketika si siapa itu si Sofiatul si Sofiatul mempersilahkan orang-orang Kristen speak up, mereka speak up walaupun isinya kosong gitu ya, tapi mereka ada keinginan untuk speak up. Nah, ini salah satu yang jadi pelajaran buat kita. Kita pun harus belajar untuk speak up gitu. Saya kira banyak semua yang dalam unek-unek di kepalanya gitu, mungkin penyampaian dan lain, tapi kita harus belajar mengutarakan speak up. Speak up itu apa ya, Bang Ardi ya? Muncul. Inilah mengutarakan, memunculkanlah gitu. Iya. Nah, munculkanlah semua yang mengutarakannya gitu. Kenapa? Sekalipun pendapatnya nanti ditolak, selagi pendapatnya itu mungkin biasa dan lain-lain, bisa jadi ada nilai-nilai yang bisa diambil oleh guru-guru kita di atas gitu. Di dalamnya ada saripat yang bisa diambil. Nah, kita harus belajar untuk speak up. Dan teman-teman yang lain kan tadi si Ovid dan lain-lain kan walaupun di stop oleh orang atas kan, kita harus belajar speak up. Silakan. Silakan Bang Slow. Itu kalau kayak seperti logika itu yang menyediakan komalnya untuk penginjilan itu gimana? Oh, nggak masalah sih untuk penginjilan kan. Kalau buat penginjilan doang ya, tidak ada niatan untuk kejahatan atau kebencian atau ujaran kebencian, itu nggak apa-apa sebenarnya. Ya termasuk kafir juga dia. Iya, berarti dia ikut kelompok situ dong. Nanti itu ada guru kita tuh Bang Juma yang akan menjelaskan nanti. Ayo Ustadz Miftah naik. Ya silakan Ustadz Miftah. Nih guru saya juga nih. Mana nih Ustadz Miftah? Udah aku tarik. Jambak aja Mbak Udah. Oh. Mana Kang Jan, ada mau nambahkan lagi? Cayu. Ini Bang Andi, Bang Ardiansa. Ya, silakan. Ustadz Miftah. Silakan Ustadz Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu sebetulnya harus bersyukur ya. Waalaikumsalam. Lanjut. Ya Ustadz Miftah kan tadi nggak nonton videonya, jadi mau nanggapin juga nggak tahu lah. Kebetulan ini scroll langsung ini masuk, jadi nggak. Bang Zuma lagi lanjut, namanya. Lagi sholat. Ya udah, silakan siapa? Apa mau diterusin videonya biar nggak penasaran? Yang Erik monitor, ya. Yang Erik. Apa ini? Video apa ini? Halo, selamat siang saudara-saudaraku. Sejak kapan kau jadi saudaraku? Oke, gimana Richard? Itu para ekstremis yang ada di luar negeri itu ingin menghancurkan. Iya, gitu dong. Kristen ekstrim tuh gimana tuh? Betul. Jadi beda dong Kristen ekstrim dengan Kristen sejati. Iya, beda, contohnya ini gue kasih contoh Sofiatul, tadi Erben. Si Jong, itu kan ekstremis itu, udah ekstremis itu ada pernyataan Kristen ekstrim ya. Ya, jadi itu tadi aku udah mendengar rekamannya, ya kan. Jadi kami ini Kristen yang nggak tahu apa-apa, yang nggak mau ribut-ribut, jangan dibikin halisir lah ya. Halisir lah ya, sama seperti mereka ya. Apa dia Kristen? Jadi kami kamu ngomong kalau nggak tahu apa. Melas sekali itu ngomongnya. Dengar dulu, kasih dong. Paling kalau ngomong apa? Ya kan. Jadi saudaraku jangan digeneralisir Kristen semua begitu ya, tolong ya. Jadi terpisah. Kami Kristen sejati itu tidak menghujat, tidak menghina, ya kan? Tidak menafsir-nafsirkan kitab orang. Tapi kau donasi sama dia. Kenapa?
Tapi kau donasi sama dia. Nah, tidak ada itu. Pokoknya Kristen sejati itu mengajarkan untuk kasih, saudara. Enggak, yang gua tanya gini, Richard, tanggapan lu bagaimana dengan ekstremis kayak mereka itu? Gimana tanggapan lu? Oke, tanggapan aku itu bukan Kristen itu. Bukan Kristen ya. Jelas ya, bukan Kristen ya. Kalau mau laporin aja. Jadi jangan kami Kristen yang tidak tahu, yang Kristen yang baik-baik nanti terbawa-bawa. Ya. Jadi kalau aku setuju laporin aja. Lebih begitu, lebih aman, lebih bagus seperti itu. Biar kita ini Cari aman, Pak ya. Jangan apa istilahnya ya, ribut-ribut lah seperti di negara lain ya, di Timur Tengah atau di mana gitu kan. Bukan bicara cari aman. Aku bicara sebagai Kristen yang mengajarkan hukum kasih loh. Oh gitu. Mereka itu yang ngajak ribut di Belanda, kok jadi di Timur Tengah, kok ini di Belanda itu dia. Nah, iya, lagi buat KTP Belanda yang ngajak ribut. Pokoknya ya itulah, dilaporin aja. Kalau aku sih setuju aja, laporin aja. Di situ kan mereka masuk surga nggak, Richard? Mereka masuk surga nggak? Jelas Yesus berkata ya, kasihilah sesamamu. Bukan mereka yang ekstrim. Kristen ekstrim masuk surga nggak? Ya sama dengan teroris-teroris itu masuk surga nggak itu? Mereka kan? Enggak. Masuk neraka kan? Kesian. Jadi begitu, saudaraku. Jadi Yesus jelas berkata, banyak orang yang akan mengatakan, Tuhan, aku menyiarkan. Richard, setuju nggak mereka ekstrim? Richard, Richard, setuju nggak mereka ekstrim? Kristen ekstrim? Richard. Bentar dong. Setuju nggak mereka itu Kristen ekstrim? Nggak ada yang nanya itu. Ekstrim tidak. Oke, di mana ekstrimnya? Kalau menghina. Oke, di mana ekstrimnya? Dengar ya, aku kasih tahu sebentar, Kucang. Kalau aku ngomong, kalau menghujat, menghina, menafsirkan agama orang itu apa enggak kebangetan itu? Ya. Jadi Kristen itu tidak ada seperti itu. Jadi di luar Kristen itu. Jelas ya. Berarti mereka itu di luar Kristen, Pak ya. Nah, jadi di luar Kristen, walaupun mereka membawa Tuhan, aku membela engkau, membela dari penghujat. Saya kira bersatu. Kata Tuhan Bapak, saya kira kokoh, saya kira bersatu, ternyata saling aku tidak mengenal engkau. Lihat. Gitu ya. Mereka saling hujat sendiri kan, lihat. Antara Kristen satu dengan Kristen yang lain kayak gini nih, lihat. Nah, ini nih ajaran. Jelas berpecah belah. Menafsirkan kitab orang, bukan Kristen. Nah, lihat. Nih Kristen. Ajaran macam apa berpecah belah kayak gini, lihat nih. Bukan terpecah belah. Kristen sejati itu. Jadi kamu bersatu dengan dia. Ya kamu bersatu dengan mereka. Oh ampun, aku sudah bilang kalau sudah menghina, menghujat sesembahan orang, menafsirkan kitab orang, itu bukan ajaran kasih, itu bukan ajaran Kristen. Jadi kalau berencana menghancurkan agama orang, laporin, silakan. Oh gitu ya. Ya, jadi kami Kristen yang tidak tahu apa-apa, tidak tersangkut ya. Kristen itu menghujat Tuhannya Yesus. Kristen tidak ada begitu ya. Jadi gitu saudaraku, oke? Jadi itu Kristen ekstrim, Kristen bukan Kristen sejati. Setuju? Oke, sip. Jadi gitu saudaraku. Udah. Sekarang boleh turun ya, turun. Dah, Kristen ekstrim. Sepakat ya, Kristen banyak tuh. Sekarang ada Kristen ekstrim, ekstremis Kristen. Sorry teman-teman, tadi ada tamu tiba-tiba. Masya Allah, maafkan diriku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Burunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kehidupan? Masih. Barusan ada anjing gila. Burunda lagi datang. Iya. Masih pada semangat masih. Alhamdulillah, insyaallah. Masih dong. Masya Allah. Ya sudah, ayo. Mana pasiennya? Tadi ada Bang Glenn. Oke, silakan. Nah, Bang Glenn tadi lagi betulin mic Abang. Abang Andre, siap. selamat malam, selamat sore. Sore ya? Bang Andre, Muslim Kristen? Ya, yang lain boleh duduk ya sambil ngopi untuk nunggu buka puasa. Biarkan coba yang Kristen mejanya dihadapkan ke saya. Silakan. Saudara Andre, selamat malam. Bang Andre, monitor Bang Andre. Puasa dia, lapar kayaknya. Masya Allah. Izin dibawa dulu ya Bang Andre ya. Terima kasih.
Ini banyak Kristen yang mau naik ini. Kasih Kang. Saya naikin ya, sebentar ya, satu-satu. Naikin. Ya, Bang Jangan, monitor Bang Jangan. Semangat siang, Bang Jangan. Ayo, saudara Jangan, silakan. Kita perbincangkan antara Islam dan Kristen untuk mengasah otak kita ini, memahami keyakinan, kepercayaan, dan agama kita berdasarkan dari hasil diskusi atau perbincangan lintas agama. Jangan menggunakan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sangat berat untuk teman-teman menepis apa yang Al-Quran uraikan. Semisal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Iblis turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Ini kata Quran. Kalau ini yang dijadikan acuan, maka Anda akan duduk di kursi pesakitan. Karena pondasi yang dibangun kemudian dalam keyakinan saudara itu tidak berlandaskan kepada isi Bible, pengajaran Yesus dalam hal ini. Kalau ditanya apakah Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Manusia. Apakah kalian menyembah Yesus? Ya, menyembah Yesus. Apakah kalian menyembah manusia? Tidak. Nah itu sudah kelihatan bohongnya kan? Tadi Yesus dilahirkan sebagai manusia. Kalian menyembah Yesus. Apakah kalian menyembah manusia? Kalian katakan tidak. Sudah bohong. Kena. Kalau Al-Quran yang dikaji itu kasihan. Maka kita jadikan teropongnya itu Bible. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah ini yang kita cari. Apakah Kristus ini yang datang kepada Nabi Muhammad atau Kristus ini yang datang kepada Paulus? Dia akan menyesatkan banyak orang. Apakah banyak orang ini adalah Islam atau banyak orang ini adalah Kristen? Itu yang harus kita diskusikan supaya tidak ada dusta, tidak ada penghujatan, tidak ada penistaan di antara dua agama yang bersaudara di negara yang kita cintai ini. Seperti itu. Silakan. Menurut Yesus, gelar penyesat itu sallallahu alaihi wasallam atau gelarnya adalah Kristus. Silakan. Gini Bang, ini judulnya ini diambil dari mana? Al-Quran atau dari Alkitab? Dari Bible ini. Yesus bukan Tuhan itu dari Bible. Maaf. Karena dalam Alkitab kami setahu saya buka enggak ada tertulis seperti Yesus bukan Tuhan. Ada Bang, ada banyak. Yesus bukan Tuhan. Kita lihat dalam Alkitab tertulis memang sedemikian seperti mana yang engkau catat saat ini. Kalau tidak ada seperti yang tercatat seperti ini, berarti Islam kita sepakati adalah agama yang tukang asumsi agama orang lain. Silakan tunjukkan. Baik. Ya. Yang benar ya Yesus bukan Tuhan, tertulis begitu. Bukti bukan Tuhan di dalam Roma 1. Harus dengan catatan Alkitab bahwa tertulis demikian. Karena Anda harus bertanggungjawabkan tulisan yang Anda buat ini. Iya, silakan. Roma 1 nomor 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari sperma Daud. Bukan Bang, saya mau yang tulisan Yesus bukan Tuhan. Itu manusia Yesus berasal dari sperma Daud. Sekarang kita asumsi bahwa kita sepakati bahwa Islam sperma Daud. Asumsi. Sekarang pertanyaannya apakah Tuhan berasal dari sperma Daud? Kita sepakati dulu dengan judul yang ada. Judul yang ada, yang kayak saya Roma 1 nomor 3 Yesus berasal dari sperma Daud. Naik di sini di Komal itu bukti ini bahwa Yesus bukan judul Tuhan. Ini berarti Anda yang harus bertanggungjawabkan. Silakan. Saya bertanggung jawab. Roma 1 nomor 3 Yesus berasal dari sperma Daud. Itu tertulis itu. Tidak ada. Sperma Daud. Sementara pegang Alkitab Yesus ini tidak ada berasal dari sperma Daud. Bang, yang Anda pertanggungjawabkan tulisan ini. Yesus bukan Tuhan. Pada hari ini telah lahir atau kalau tidak ada di Alkitab silakan ambil di Quran kalian.
Kalau tidak ada, ambil di Quran kalian, silakan. Enggak perlu. Oh iya, ketinggian. berarti kita sepakat ya. Asumsi adalah agama paling berasumsi adalah Islam. Bible tadi Anda tolak? Bukan tolak, karena tidak tertulis. Roma 1 nomor 3 Yesus berasal dari sperma Daud. Anda tolak? Bukan, di sini tertulis, di sini kita baca judulnya, Bang, bukan kita framing. Iya. Atau kita sepakati bahwa Islam itu kebanyakan framing. Bukan Tuhan. Karena iya, mana Yesus tulisannya berasal seperti yang dari kau sperma judulkan Daud. ini? Roma 1 nomor 3. Makanya Anda harus belajar, jangan sama dengan Muhammad tidak tahu baca tulis. Penghujat. Bukan penghujat, itu memang Quran kau yang mana Yesus bukan Tuhan. Itu Roma 1 nomor 3. Adalah orang teladan Islam, jangan malu-malu. Pertanyaan saya, apakah Tuhan itu berasal dari sperma manusia? Iya, tapi apakah di situ tertulis Tuhan Yesus bukan Tuhan? Jawab. Saya Itu jelas itu. Yesus bukan Tuhan. Jawab. Itu sudah jelas itu. Yesus bukan Tuhan. Jawab. Roma 1 nomor 3 Yesus berasal dari sperma Daud, sama dengan Yesus bukan Tuhan. Kenapa di mute? Yang mute itu penakut berarti. Gentle dong. Jangan mute. Saya minta judul seperti yang kau catat ini, yang kau tulis. Yesus bukan Tuhan. Mana dalilnya Yesus bukan ayatnya Tuhan? Tertulis seperti demikian. Kalau Anda Yesus bukan Tuhan, dalilnya Roma 1 nomor 3. Yesus Jadi 1000 orang di atas ini kita berasal sepakat ya. dari Islam sperma Daud. Anda minta dalil, mana bukti Yesus bukan Tuhan? Roma 1 nomor 3. Apakah tertulis Yesus bukan Tuhan? Kalau tidak tertulis Dia demikian, berasal ya, dari asumsi. sperma Daud. Dia berasal dari sperma Daud. Itu bukti bahwa dia yang bukan kalian Tuhan. tulis di sini bukan berarti judulnya tapi bukan terdapat di Al-Quran. Yohanes 1 nomor 14. Firman menjadi daging. Iya, sama kalau dengan kalian dia bikin bukan judul Tuhan. Firman menjadi daging, oke, saya setuju. Tapi ini daging Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Daging itu Tuhan atau bukan? Gimana ini kau ini? Daging itu Tuhan atau bukan? Kenapa? Apakah ada hubungannya ketuhanan dengan daging? Daging Saya itu tanya. Tuhan atau Adakah bukan? hubungannya ketuhanan dengan daging? Jawab. Karena Anda pintar. Tidak kan? ada. Tidak Nah, kenapa ada. Anda? Karena Kenapa? Tuhan Iya, bukan saya tanya daging. sekarang Yesus bukan Tuhan, mana di ayat Alkitab atau di Quranmu? Jawab. Yohanes 1 nomor 14. Enggak ada. Berarti kalian ini framing selalu masalahnya. Yohanes kalian ini lagi puasa loh. Hargai bulan suci 17. kalian. Lagi puasa jangan berasumsi kitab orang. Yang tantrum Anda. Malu-maluin aja kalian. Kalian sini Anda sudah yang banyak orang kesurupan, pinter. Ada sini Anda yang siapa? Anda tantrum, yang Pak, dari tadi, Pak. kesurupan. Rosifa. Ya. Miftah, Ada yang Apologet, kesurupan. Aryo Jadi Irwansyah. teman-teman Kalian sekalian, pinter-pinter inilah kok ya. bikin judul yang kayak gini. Iya, Bang Zuma. Ya, karena memang Yesus bukan Tuhan, dia adalah manusia yang berasal dari sperma Daud. Gimana sih saudara ini? Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Aduh, Maukah malu-maluin aku aja. beritakan Apalagi semua mending kamu kepadamu keluar dari sini. Bikin malu kepada kamu siapa semua, betul. iblis itu Malu, turun malu. kepada pembohong. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Anda pembohong. Buktinya Roma 1 nomor 3 Yesus adalah berasal dari kita sperma bahas Daud. dulu judul. Kalau kita selesaikan judulnya dulu, makanya ganti Oke. judulnya. Makanya ganti judulnya. Yesus terjadi karena apa kau yang katakan tadi di Roma? Oke, saya terima judulnya kalau itu. Tapi Yohanes ini tidak 17 tertulis dalam nomor Alkitab 3. gimana? Ini saja kalian sudah asumsi. Yohanes 17 Bagaimana kita nomor mau 3. lanjut? Yohanes 17 Iya, nomor lebih 3. mending ganti judulnya. Enggak bisa. Mani atau apa yang kalian sebut itu silakan. Tidak Enggak bisa. Makanya Yesus itu orang bukan banyak orang Tuhan. mengatakan bahwa kalian tukang framing karena ini tidak bisa Nah, coba. membangun judul-judul Oke. kalian. Baik. Saya Ganti minta Anda judulnya. buktikan. Saya minta Anda buktikan ketuhanan Yesus. Silakan. Sudah, dia Satu menaik aja ke kalau surga ada. saja sudah membuktikan bahwa dia Tuhan. Kenapa kalian tidak percaya? Berarti Elia juga Tuhan. Iya, Karena dia naik ke surga juga. Elia itu Elia atas juga kuasa siapa? Tuhan. Elia itu atas kuasa siapa? ha? Yesus Elia berangkat juga atas Tuhan, kuasa siapa? bukan atas kuasa dia sendiri. Tapi Tuhan naik Yesus ke surga atas berangkat kuasanya sendiri. ke surga atas Sudah, kuasa siapa? sudah jangan kalian Allah saja kalian nggak bisa naik ke surga. Tandanya Anda bahwa Emosi. Anda tidak berkuasa Allah kalian. Emosi. Bukan emosi, teman-teman. tapi saya hanya menjelaskan Emosi dia, kasihan loh. teman-teman. Cuma Anda diperalat teman-teman kalian di sini. Kita minta Anda tidak bisa supaya dia mempertanggungjawabkan, menunjukkan tidak bukti bisa mempertanggungjawabkan. ketuhanan Yesus. Ternyata naik ke surga. Elia juga naik ke surga. Dengan Anda keluar dari sini.
Udah ya, gugur ya. Yesus Dulu berasal judulnya dari ya, sperma Sumaya. Daud. Iya. Yesus bukan Tuhan. Iya, judul seperti itu yang kau tulis, baru saya akui. Tetapi ini Yesus tidak ada di Alkitab, bukan tidak ada di Tuhan. Al-Quran. Kenapa kalian tulis seperti ini? Tadi dalilnya Begitu banyak. yang saya maksud. Pengakuan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36. Dia mengatakan dirinya bukan Tuhan. Yesus sendiri Iya, mengatakan tulis begitu. dirinya Yesus bukan mengatakan Tuhan. dirinya bukan Tuhan di kitab ini. Oke, Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan Ya, di ganti kitab judulnya ini Yohanes berarti. 17 nomor 3. Jadi teman-teman dia minta dalil Yesus bukan Tuhan. Roma 1 Ganti nomor judulnya 3. ini, ya ganti judulnya karena Kenapa mau ikuti kemauan Anda? Hah? Kenapa mau Iya, ikuti supaya Anda tidak kemauan malu. Kalau Anda diperalat teman-temanmu di sini, sudah tahu-tahu tidak tercatat di Alkitab. Loh tidak, kenapa Anda mereka pernah orang-orang yang menjawabkan? ada di sini orang-orang cerdas yang bisa membedakan mana ketek kiri, mana ketek kanan. Bukan, ini menyatakan bahwa Anda tukang asumsi. Di Alkitab tidak tercatat sedemikian, di Al-Quran juga enggak. Ada, Kenapa? ada kalian Yohanes juga- 17 nomor 3. Yesus bukan Tuhan. Di mana? Yohanes 17 nomor Anda 3. kalau dalam hukum, Anda kalau dalam Hidup hukum kekal sudah itu jatuh. adalah Anda kalau dalam mereka persidangan sudah mengenal jatuh. engkau. Itu. Engkau satu-satunya Tuhan. Anda pernah bikin skripsi dan kah? Yesus Apakah kalau Anda bikin dikenal skripsi harus sesuai sebagai dengan apa yang kau utusan. teliti? Gitu. Itu bukti. Boleh nggak kita berdiskusi santai? Boleh nggak? Kalian di sini nggak gentle ya. Berarti Boleh Anda tidak pernah berdiskusi membuat santai kita? skripsi. Karena Boleh membuat tidak kita skripsi diskusi santai, membuat tanya skripsi jawab. itu harus sesuai dengan apa yang kau teliti. Ganti aja Bang Cuma ya, turunin ya. Iya, ganti. ganti. Kenapa nggak bisa bertanggungjawabkan? Jadi kick saja nggak apa-apa. Tapi dia sudah malu. Ya, banyak ngomong. Yesus bukan Tuhan, dalilnya bertaburan. Hampir semua isi Bible membuktikan Yesus bukan Tuhan. Semuanya malah. Jadi Bible itu sendiri juga sama yang membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Bible yang membuktikan itu. Selamat sore. Ya, izin Gerindra. Ya, selamat sore Bang Galasida. Di sore hari. Silakan Bang Kalau Galasida. kalau saya buktikan Yesus Tuhan bagaimana, Sum? Iya, silakan Anda buktikan. Silakan Anda buktikan. Matius 12 ayat 8. Silakan. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kan? Anak manusia. Apakah Anak pencipta Anak manusia. itu anak manusia? Anak manusia. Jangan dalili manusia, dalili Tuhan. Gimana sih kau ini? Mengapa anak manusia akan atas hari Sabat? Karena Yesus yang anak akan datang manusia. juga anak manusia. Bilangan 23 nomor 19 Tuhan bukan anak manusia, Yesus anak manusia. Koplak lu. Yesus Koplak. itu bukan hanya sebagai anak Koplak. manusia. Ih, kamu membawa Saya dalil. tanya, sebab apakah anak ada anak manusia bisa memberikan hidup yang kekal? Saya tanya kamu semua. Allahu Bukan Akbar, dalil, Masya Allah, ya, Masya Allah, Nabi, Masya Allah, Masya rasul yang bisa Allah. memberikan hidup yang kekal. Masya Saya akan Allah. tinggalkan kekristenan, bro. Kalau Allahu ada Akbar, Nabi, Masya rasul Allah. yang bisa memberikan hidup yang kekal. Gak usah kafir aja kau nanti kafir, tetap kafir aja Nabi kau. itu hanya apa? Seperti Muhammad, hanya Yesus bisa memberikan apa? memberikan Kabar baik, hidup memberikan kekal peringatan, bro. Coba apabila baca Quranmu. orang mengenalnya Muhammad sebagai itu cuma apa? memberikan apa? Peringatan. Muhammad hanya Yesus, berikan apa? Membawa Yesus kabar memberikan gembira. hidup Tidak kekal. ada lebih dari Yesus memberikan hidup kekal apabila manusia mengenalnya sebagai apa? Jawab. Kenapa aku di mute? Kenapa? Jawab. Jangan bicara sendiri, makanya jangan bicara sendiri. Nah, Yesus makanya, memberikan hidup tunjukkan kekal. dalil Dengar. Nabi bisa memberikan hidup yang kekal. Yesus hidup kekal, memberikan hidup kekal apabila Yesus dikenal sebagai apa? Jawab. Sebagai Yesus memberikan utusan. hidup kekal. Oke, saya tanya, apakah ada utusan yang bisa memberikan hidup kekal? Pintar Ayo, jawab. sekali. Ayo, jawab. Berarti Apakah ada utusan bisa berarti memberikan Anda hidup sudah yang kekal? menjawab. Bukan. Bisa jawab, Anda sudah kamu. menjawab, saudara. Anda tidak bisa jawab utusan bisa memberikan hidup yang kekal. Coba tunjukkan. Ya, tunjukkan Quranmu. Saudara, di Muhammad dalam bisa kitabnya memberikan orang hidup yang kekal. Yahudi, dengar, kita diskusinya santai, jangan kesurupan ya.
dan kesurupan. Tapi tunjukkan ya dalilnya. Anda sudah mengatakan, dengar dulu, Anda sudah mengatakan syarat untuk mendapatkan hidup kekal harus mengenal Yesus sebagai utusan. Oke? Berarti gugur. Mengenal Yesus sebagai Tuhan tidak dapat hidup kekal. Tadi Itu tema salah kita satu. Yesus Itu salah bukan satu. Tuhan. Itu Enggak. salah satu. Nah, sekarang apalagi yang kedua, yang pertama, Yesus hanya sebagai utusan hidup kekal. yang pertama adalah hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Yang kedua apa? Belum cukup itu, bro. Belum Ya, cukup. yang kedua apa? Yang kedua apa? Pak, saya baca ya. Saya baca Ya, di. silakan. Silakan. Sebentar, saya baca ya. Saya baca. Bentar. Kita dua arah ya. Kita dua arah. Silakan. Kita dua arah. Silakan, santai aja. Ya. Oke, Yohanes pasal 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi bukan hanya Yohanes 17 ayat 3, bro. Yesusnya bukan itu. Dibaptis. Ya, Yesusnya memberikan hidup kekal. Yesus ini dikenal. Kamu kan katakan Aduh, bicara sendiri teman-teman. Bicara sendiri dia teman-teman. Mulai permanen juga gilanya ini. Bicara sendiri dia. Tadi kan hidup untuk mendapatkan hidup kekal. Yang pertama mengenal Yesus sebagai utusan. Yang kedua mengenal Yesus sebagai apa? Tadi kan utusan, kan sudah jawab utusan. Berarti kan mengenal Yesus sebagai utusan itu syaratnya untuk mendapat hidup kekal, betul? Coba baca Yohanes 3 ayat 4. Itu salah satu, betul, tapi salah satu. Nah, betul. Kedua Yesus dikenal sebagai apa supaya dapat hidup kekal? Apakah itu cuma itu? Iya, makanya saya bertanya. Pertama, untuk mendapatkan hidup kekal, mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, yang kedua mengenal Yesus sebagai apa? Apakah cuma itu? Apakah cuma itu? Iya, makanya saya tanya yang kedua mengenal Yesus sebagai apa? Oke, Yesus juga sebagai Tuhan. Saya sudah baca. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya mengenal Yesus sebagai Tuhan bisa mendapat hidup kekal? Silakan. Matius, ya, Matius. 12 ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas di situ anak manusia. Di situ anak manusia. Di situ anak manusia. Berarti yang pertama, dengar. Berarti yang pertama untuk memperoleh hidup yang kekal, satu, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Dua, mengenal Yesus sebagai anak manusia. Yang ketiga masih ada nggak? Mengenal Yesus sebagai apa? Tadi kamu harus dibaptis, kamu sudah dibaptis. Jadi mau masuk kerajaan Allah dibaptis. Yang pertama mengenal Yesus sebagai utusan. Yang kedua mengenal Yesus sebagai anak manusia. Yang ketiga, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan." Dilahirkan kembali itu maksudnya apa? Dilahirkan kembali maksudnya apa? Dilahirkan kembali maksudnya apa? Dibaptis. Siapa orang yang pernah Yesus baptis? Oh, Yesus tidak pernah membaptis, bro. Oh, berarti saya nggak mau. Saya nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Aku nggak mau. Dan baptislah mereka. Itu bukan Yesus. Itu makhluk yang keluar dari kubur. Yesus itu bukan Yesus, itu makhluk yang keluar dari kubur ngaku-ngaku Yesus. Aku nggak mau. Kalau Yesus tidak pernah membaptis, aku juga nggak mau dibaptis. Dengar. Yang pertama memperoleh hidup kekal menurut Yesus. Apa teman-teman? Apa Dinda Uji? Pertama syarat mendapat hidup mengenal Yesus sebagai Rasul. Kedua mengenal Yesus sebagai anak manusia. Ketiga ini bermasalah, harus dibaptis. Tapi ternyata Yesus tidak pernah membaptis orang. Oh enggak.
Kamu Tidak aja. ada Aku kata. bisa memberikan hidup yang kekal. Bang Juma, ngomong-ngomong kok kayak cacing ya Bang ya, keluar dari tanah ya Bang ya. Yang pertama mengenal Yesus sebagai utusan, yang kedua mengenal Yesus sebagai anak manusia, yang ketiga dibaptis. Nah ini bermasalah. Ada nggak Yesus pernah membaptis manusia? Nggak pernah. Oh enggak. Ya apa? Oke, pertanyaan saya. Yesus tidak pernah membaptis. Maria, ibunya Yesus, pernah nggak dibaptis? Kalau pernah, silakan Anda baptis saya. Silakan. Siapa yang Pernah bisa tidak Maria, ibunya Yesus, dibaptis? Kalau ibunya Yesus pernah dibaptis, maka saya rela dibaptis. Ayo, silakan Anda baptis saya. Kalau Maria, ibunya Yesus, pernah dibaptis, silakan. Tunjukkan utusan bisa memberikan hidup yang kekal. Mulai bocor. Kalau ada. Mulai bocor. Yesus kalau mensyaratkan, Yesus kalau mensyaratkan kemudian harus dibaptis, maka emaknya yang pertama dibaptis. Mana? Buktikan kalau emaknya pernah dibaptis. Ayo. Apakah dia dibaptis sama orang Yahudi? Apakah dia dibaptis Yohanes Pembaptis? Apakah dia dibaptis oleh Pak Bom atau dibaptis oleh siapapun itu? Silakan kasih dalil. Di mana ibunya Yesus pernah dibaptis? Silakan. Di mana utusan bisa memberikan hidup yang kekal? Silakan. Mana? Silakan Anda tunjukkan. Ada tidak? Ayo. Mulai sakit dia. Kalau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan hidup yang kekal, tak kasih dalil. Satu, tak kasih dalil. Yauma yajma'ukum liyaumil jam. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Nabi Muhammad mengajarkan umatnya menjadi orang yang soleh, mendapatkan surga, hidup kekal di surga. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Oke? Jadi kembali kita mengulas apa Yesus ini dan seperti apa Yesus ini supaya kita mengenal Dia agar kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Yang pertama, menurut tadi manusia congor, dia katakan mengenal Yesus sebagai utusan, rasul, dan itu imannya umat Islam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullah. Imannya umat Islam. Kemudian yang kedua yang dia sebutkan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Itu yang kemudian disebutkan oleh saudara kita siapa tadi? Si congor, ya. Yang kedua adalah mengenal kemudian Nabi Isa sebagai sebagai anak manusia atau Yesus sebagai manusia. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Maryam ayat 19, datangnya Nabi Isa melalui perantaraan ibunya Maryam diterangkan dengan sangat jelas, innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki gulaman zakiya. Yesus yang kita sebut Nabi Isa di dalam Al-Quran itu adalah seorang anak manusia yang suci. Lulus. Jadi syarat yang pertama apa tadi? Utusan Rasulullah. Ya, kemudian yang kedua anak manusia. Dikatakan li'ahaba laki gulaman zakiya, anak laki-laki yang suci. Lulus umat Islam. Yang ketiga ini yang bahaya nih. Baptis. Di mana Yesus pernah membaptis orang? Tidak pernah. Udah selesai berarti. Apakah Maria? Apakah kemudian baptis adalah syarat memperoleh hidup kekal? Tidak. Kalau iya, berarti ibunya Yesus tidak mendapatkan hidup yang kekal. Kenapa? Ibunya Yesus tidak pernah dibaptis. Tidak ada dalilnya ibu yang melahirkan dia dibaptis. Hai, manras ya anak buah. Jadi
Ya silakan. Masya Allah. Masya Allah. Bang Mamet, selamat sore Bang Mamet. Ya sore. Kok kecil suaranya Bang Mamet? Monitor Bang Mamet. Sore, Tuli. Emosi dia belum apa-apa emosi. Aduh. Justru kalian yang emosi ku buat.